Halo, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN kita pada hari ini. Dan untuk hari ini, kita akan membahas topik tentang warga negara Indonesia. Jadi di sini kita akan melihat berbagai syarat atau berbagai hal apa yang berhubungan dengan warga negara Indonesia atau syarat menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama di sini dikatakan, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Jadi artinya apabila kamu memiliki ayah dan ibu asli warga negara Indonesia, jadi otomatis anak tersebut adalah WNI. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. Jadi artinya syarat menjadi warga negara Indonesia juga ayah kita asli WNI, kita memiliki ibu warga negara asing, kita juga otomatis adalah warga negara Indonesia. Karena kenapa kita mengikuti ayah kita. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia atau WNI. Ini juga kebalikan dari C. Sekarang ibu kita yang warga negara Indonesia dan ayah kita warga negara asing, termasuk juga masuk dalam warga negara Indonesia. Seperti halnya Cinta Laura, tahu kan? Cinta Laura memiliki ayah Jerman dan ibunya Indonesia dan dia bisa saja menjadi seorang warga negara Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia atau WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Jadi artinya menjadi syarat warga negara Indonesia di sini adalah seorang ibunya WNI, ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi seorang anak itu bisa otomatis menjadi WNI. Yang keenam, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan perkawinan yang sah dari ayahnya, warga negara Indonesia. Jadi artinya di sini anak yang lahir 300 hari ayahnya meninggal, tetapi ayahnya itu menikah dengan sah dan ayahnya adalah seorang warga negara Indonesia, termasuk juga kepada kategori warga negara Indonesia. Yang selanjutnya, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia. Jadi artinya anak yang lahir dari perkawinan yang sah di luar perkawinan yang tidak sah maksudnya, tetapi ibunya adalah warga negara Indonesia, tetap masuk dalam kategori warga negara Indonesia. Yang kedelapan, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia atau WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Jadi ini ada seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, yang ibunya adalah WNI, tetapi ayahnya mengakuinya sebelum berumur 18 tahun dan belum menikah, dan termasuk juga bisa dikategorikan warga negara Indonesia. Yang kesembilan, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Misalnya ada anak yang lahir di Indonesia tapi ayah dan ibunya tidak jelas memiliki kewarganegaraan apa. Jadi dia bisa masuk menjadi warga negara Indonesia. Yang ke-10, anak yang lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
Jadi di sini ada anak yang ditemukan di Indonesia, lahir, ayah dan ibunya tidak diketahui, dia bisa juga masuk dalam WNI. Yang selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia, apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi di sini ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan, keberadaannya juga tidak diketahui, tapi anak itu lahir di Indonesia juga masuk dalam WNI. Yang selanjutnya, anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia atau WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Jadi artinya di sini anak yang lahir di suatu negara tetapi negara tersebut bisa mengembalikan kepada keluarga tersebut, anaknya itu akan dibawa kemana. Jadi apabila keluarga tersebut memilih menjadi warga negara Indonesia, si anak tersebut berarti masuk dalam kategori WNI juga. Yang selanjutnya, anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Jadi artinya di sini ada seorang ayah dan ibu yang sudah memiliki kewarganegaraan, tetapi ayahnya dan ibunya meninggal sebelum mengucapkan sumpah tentang kewarganegaraan, anak tersebut bisa juga masuk menjadi WNI. Baik, sekarang kita akan melihat yang namanya asas-asas kewarganegaraan. Jadi di sini ada 3. Yaitu yang pertama asas ius sanguinis atau love of the blood. Mendengar katanya berarti berhubungan dengan blood, berarti darah. Berarti identik dengan yang namanya keturunan. Coba kita baca uraiannya, yaitu penentuan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Oke, berarti misalnya ayah dan ibu kita adalah orang Indonesia, dari keturunan berarti kita otomatis menjadi warga negara Indonesia berdasarkan keturunan. Di sini juga dikatakan bukan berdasarkan negara tempat kelahiran atau ius soli atau love of the soul. Dan ada juga dikatakan di sini penentuan kewarganegaraan berdasarkan ius soli atau love of the soul atau tempat kelahiran. Misalnya kita lahir contohnya di daerah mana, di negara mana, apabila negara tersebut mengadopsi ius soli, contohnya Amerika mengadopsi ius soli, berarti kita bisa menjadi warga negara Amerika. Atau contohnya orang Jepang yang lahir di Indonesia, Indonesia mengadopsi ius soli, berarti orang Jepang tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia. Kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi di sini juga ada diatur persyaratannya seseorang menjadi kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, yaitu ada persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Yang kedua yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Artinya apa? Yakni menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Jadi seperti halnya kita hanya memiliki kewarganegaraan Indonesia dan termasuk adalah kewarganegaraan tunggal. Yang ketiga, asas kewarganegaraan ganda. Artinya yakni menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Jadi asas kewarganegaraan ganda ini bisa dikategorikan bagi yang memiliki orang tua berbeda kewarganegaraan. Misalnya ayahnya Indonesia, ibunya orang Jepang, jadi anak tersebut bisa memiliki 2 kewarganegaraan ganda apabila kedua negara tersebut bisa mengadopsi asas ketentuan tersebut. Sekian penjelasan daripada Bapak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita kembali pada forum diskusi.